kebudayaan lokal, pemajuan kebudayaan dalam hal produk misal, itu akan lebih apa ya, lebih praksis diturunkan menjadi sebuah program-program, dan di sini tentu yang bergerak adalah dinasnya. Ada keseimbangan gitu antara Sunda Empire dan Rolling Stone gitu Ya, kan gitu. siap. Ya, bagaimana branding itu nanti bisa tercipta di Kota Tasikmalaya? Apakah Tasikmalaya ini akan menjadi kota pendidikan atau menjadi kota budaya, atau seperti Kang Dudi, versi Kang Dudi adalah kota literasi, begitu kan? Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, barusan ada peristiwa istimewa, pengesahan rancangan Perda tentang apa tuh, kebudayaan gitu ya. Namanya sekarang boleh jadi berubah gitu ya. Tempo hari itu namanya rancangan tentang penyelenggaraan kebudayaan daerah kalau tidak salah begitu. Nah, barusan disahkan begitu, dan tampaknya ada catatan menarik nih dari seorang narabahasa Kang Nijar. Kebetulan sekarang sedang bersama saya. Halo Kang Nijar. Baik Kang, alhamdulillah sehat-sehat. Ya, barusan tadi itu sudah ini ya, sudah ada pengesahan rancangan Perda ya. Iya. Seperti tadi yang Kang Dudi katakan, ternyata Perda itu kemudian berubah dalam konsepnya ya. Penamaannya menjadi Raperda Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya. Jadi berarti ada dua tematis di sana ya. Satu adalah pemajuan kebudayaan daerah, budaya daerah, dan yang kedua adalah cagar budaya. Dua item yang perlu digali di Kota Tasikmalaya. Itu mungkin tesis-tesis yang ditawarkan oleh Raperda itu. Gitu Kang Dudi. Oke, berarti Perda Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya begitu. Kebudayaan daerah dan cagar budaya. Itu kan sudah ada undang-undangnya sebetulnya. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Daerah itu kan sudah ada ya sebetulnya. Betul Kang Dudi, di apa itu 11 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Jadi barusan apa yang dibahas? Tampaknya tinggal mengesahkan saja kan? Iya betul, tadi itu yang lama itu adalah pelaporan dari panitia khusus yang dibentuk untuk rancangan Perda itu, kemudian quorum memenuhi, ya sudah. Quorum untuk rapat paripurna ya, rapat paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, dan kebetulan kan besok adalah peringatan ya ke-22 Kota Tasikmalaya. Jadi memang ada kado mungkin untuk Kota Tasikmalaya, bagaimana memulai kebudayaan di Kota Tasikmalaya. Dan jangan lupa Kang Dudi, mungkin juga ada orientasi ke depan, 2 tahun ke depan itu kan habis ya. Dulu namanya Renstra, sekarang RPJMP. Jangka panjang untuk Kota Tasikmalaya, mau kemana arah atau bidikan atau branding atau citra yang akan dipedar dalam bahasa Sunda ya untuk Kota Tasikmalaya ini. Ya, mudah-mudahan saja bukan sekadar riasan gitu ya. Artinya memang ya itu juga si Perda ini bisa menjadi sesuatu lah begitu ya. Apalagi sekarang kan sudah di penghujung nih, mau kelar gitu ya. Dan untuk kado hari jadi gitu, HUT hari jadi ya. Iya. Untuk hari jadi Kota Tasikmalaya, indah juga sih sebetulnya Bung Nijar. Iya betul. Paling nanti mungkin item-item atau turunan teknisnya dari pemajuan kebudayaan daerah yang memang sudah ada undang-undangnya, tadi kita sebut di Undang-Undang Nomor 11 Nomor 5 tahun 2017 ya, pemajuan kebudayaan daerah. Dan satu lagi cagar budaya juga ada di Undang-Undang Nomor
nomor 10 tahun 2011. Nomor 11 tahun 2010. Kebalik. Nah, paling nanti bagaimana kita bisa menggali itu khasanah warisan para leluhur yang kemudian kita reevaluasi nilai-nilainya menjadi semangat juang untuk ke depan. Apalagi secara keseluruhan Kang Dudi, Indonesia akan mengalami bonus demografi yang sekarang sudah berlangsung sebetulnya. Ledakan usia produktif ya. Jangan sampai Kota Tasikmalaya itu nanti angkatan kerja produktif ada, tetapi lapangan pekerjaan tidak ada, dan sektor pariwisata, sektor kebudayaan itu bisa menciptakan lapangan pekerja baru dengan tentunya dengan kreativitas. Salah satunya adalah romantisisme, menggali khasanah kearifan lokal dan seterusnya yang ada di Kota Tasikmalaya. Bonus demografi anak-anak muda gitu ya, sekarang perlu diberi semacam bahan gitu ya. Ya kan, manakala gini ya Kang Dudi, manakala sekarang kemajuan teknologi informasi ini menggerus berbagai pekerjaan yang konvensional dan memungkinkan terciptanya pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin tidak terbayang sebelumnya. Dan itu memang harus salah satunya harus difasilitasi oleh penyelenggara pemerintahan. Dan Perda ini saya pikir nanti juga bisa ya melihat sisi itu. Dan sektor budaya juga potensial ya untuk ada semacam empowering, pemberdayaan, dan kemudian dia juga bernilai ekonomi kan ke depan begitu. Betul Kang Dudi, kalau misalkan secara umum ada IPM itu ya kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, mudah-mudahan saja Perda ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, ekonomi kreatif dan sebagainya, UMKM dan sebagainya. Karena kalau misalkan ya ada satu proyek pemuliaan atau pemajuan cagar budaya di Kota Tasikmalaya, kemudian dikaji atau diriset, kemudian dipugar gitu ya, dan menjadi destinasi wisata, kan di sana nanti akan hidup ekonomi keracyatannya, akan banyak pengunjung, tentu saja akan ada orang-orang untuk berjualan, secara kasarnya begitu. Ya, artinya perkembangan ekonomi yang pesat itu juga kalau ini diperkuat ya, ketahanan budayanya juga bakal lebih strategis ya sebetulnya. Jadi ketahanan budaya sekaligus ketahanan ekonomi kan begitu. Betul, betul Kang Dudi. Cuma memang begini ya Kang Dudi, kalau saya melihat ada semacam romantisisme terhadap nilai-nilai leluhur, dalam hal ini kesundaan, yang memang itu bisa kita pertahankan untuk bersaing di era global ini. Tetapi ada juga nilai-nilai kearifan lokal, kesundaan, yang memang itu adalah sebuah nilai-nilai yang cukup kita ketahui sebagai pengetahuan dan pemerkuat identitas saja. Karena misalnya sederhananya budaya feodal, nah, itu kan sudah tidak zamannya lagi sekarang. Hal seperti itu. Jadi memang romantisisme terhadap kebudayaan lokal, pemajuan kebudayaan dalam hal produk misal, itu akan lebih praksis diturunkan menjadi sebuah program-program, dan di sini tentu yang bergerak adalah dinasnya. Tapi kalau kita ulas gitu ya, bukan kita ulas, kita cermati, itu pilihan katanya juga tampaknya sudah mewakili itu. Pertama, pemajuan kebudayaan, artinya itu kan cenderung merespon perkembangan mutakhir terkini kan. Kemudian ada juga yang cagar budaya. Nah, itu dia kan gitu. Cagar budaya itu kan yang nilai-nilai yang itu jadi ya nilai-nilai gitu, romantisme gitu kan, dicagar itu kan. Iya betul Kang. Kita kan saya KTP di Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya memisahkan diri dengan kabupaten, otomatis kan sebagai sebuah daerah tingkat 2, kota ya, perlu meredefinisi diri
dulu kalau tidak salah pernah dibagi 3 ya, wilayah X itu perindustrian, wilayah tengah jasa dan industri, dan wilayah yang Y-nya itu kalau tidak salah itu Ciberem dan kesananya itu adalah pendidikan. Nah, saya pikir set plan atau tata perencanaan kota itu tata ruang kota itu juga menarik untuk dibaca dan disinkronkan dengan Perda ini. Ya, oke. Jadi sebetulnya Perda ini bisa menjadi salah satu kekuatan untuk merancang program yang lebih konkret kan begitu, disesuaikan dengan kondisi existing kota Tasikmalaya gitu ya. Tadi Perda kebudayaan merespon perkembangan mutakhir itu dari pemajuan kebudayaan, artinya itu kan harus adaptif, harus merespon gitu. Kemudian ada juga cagar budaya. Nah, artinya ada nilai-nilai yang kita rawat juga kan begitu. Ada keseimbangan gitu antara Sunda Empire dan dan Rolling Stone gitu ya, kan gitu. Siap. Wah, jadi ingat yang kemarin ya. Betul. Yang mudah-mudahan saja niatan baik dari penyelenggara pemerintahan di Kota Tasikmalaya ini bisa diwujudkan bersama-sama dengan semua kekuatan yang ada di masyarakat. Dan terutama Kang Dudi mungkin ya, kalau kaitannya dengan tadi saya singgung tentang RPJMP, ya bagaimana branding itu nanti bisa tercipta di Kota Tasikmalaya. Apakah Tasikmalaya ini akan menjadi kota pendidikan atau menjadi kota budaya, atau seperti versi Kang Dudi adalah kota literasi, begitu kan? Ya, mau kemana saja itu ya? Ya, mudah-mudahan saja ini menjadi semacam ini ya, angin segar lah begitu. Karena Perda ini kan baru sekadar dokumen kan, artinya banyak hal yang harus diterjemahkan dan kemudian kita wujudkan dalam bentuk aksi gitu ya. Kalau ini masih di tataran konsep epistemologis, bagaimana nanti ke depan menjadi sebuah rangkaian aksiologis gitu ya. Dan itu tadi juga pas kalau Bung Nijar katakan bahwa ini nanti harus menjadi rencana strategis kan di rancangan itu kan, program menengah, pendek dan jangka panjang kan begitu. Iya betul Kang. Kalau misalkan kita sekarang punya PR sebagai daerah dengan indeks kemiskinan kedua terbawah begitu di Provinsi Jawa Barat, saya pikir OPD yang berhubungan dengan kebudayaan, apakah itu Indag atau UMKM-nya ya, kemudian pariwisata, bahkan pendidikan, bisa berkolaborasi untuk membuat berbagai program yang tadi saya katakan mampu menciptakan peluang-peluang baru, lapangan pekerjaan. Itu Kang. Oke, clear sekalian aja. Jadi sebagai epilognya nih sekarang nih, tampaknya cukup nih perbincangan kita. Sudah ada yang bisa kita peras saripatinya begitu. Saripatinya sudah dapat sih. Kita sambut lah gitu ya. Perda ini semoga tidak sekadar jadi dokumen, tetapi dia itu juga akan menjadi haluan untuk program yang lebih konkret dan detail ke depan begitu. Kang Nijar. Iya. Siap. Mudah-mudahan saja ngarengkol kalau kata Kang Dudi malah. Oke, siap. Oke. Sampai sini teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.